Hai semuanya, kenalin saya Muhammad Aksal Tata Taufik dengan NIM 19000396 dari ITB Istiqom Bali. Di presentasi saya kali ini, saya mengangkat tema sistem proyeksi peta. Bagi yang belum tahu, sistem proyeksi peta itu adalah sebuah fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografis atau spherical menjadi sistem planar atau kartesian. Nah, hasil transisi atau pengkonversian dari 3 dimensi ke 2 dimensi ini tentunya nggak mungkin lepas dari yang adanya distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya, karena namanya juga konversi. Nah, distorsi ini bisa dikurangi dengan cara membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian yang tidak terlalu luas dan menggunakan bidang yang datar. Proyeksi suatu peta berdasarkan bentuk elipsoid atau sering juga model bumi bulat spheroid digunakan dalam ilustrasi bumi. Jadi, bentuk aslinya bumi itu kan tidak bulat sempurna. Namun, untuk memproyeksikan bumi dengan lebih baik, dibuatkanlah sebuah proyeksi yang membuat bumi terlihat seperti bulat sempurna. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah peta, sehingga bisa disebut sebagai sebuah peta yang ideal. Syarat yang pertama, jarak-jarak antar titik-titik di peta harus sesuai dengan jarak realitas dengan melihat faktor skala peta. Yang kedua, luas area atau wilayah yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan luas realitas, juga dengan faktor skala tentunya. Yang ketiga, sudut atau arah garis yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan arah yang sebenarnya. Arah garis atau lintang dari arah timur ke barat harus sesuai, tidak bisa dibalik. Lalu, yang terakhir, bentuk unsur yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Terdapat berbagai jenis-jenis proyeksi peta. Jika diurutkan menurut bidang proyeksi yang digunakan, terdapat 3 proyeksi. Yang pertama, proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan bidang silinder yang bisa berupa transverse Mercator atau oblique. Dan untuk proyeksi ini proyeksinya tuh baik untuk area utara hingga ke selatan dan sekitar ekuator. Proyeksi yang kedua adalah proyeksi kerucut atau konik. Ini menggunakan bidang kerucut dan baik untuk area timur hingga ke barat. Dan yang terakhir ada proyeksi azimutal atau planar. Ini menggunakan proyeksi bidang datar dan baik untuk global views. Kalian mungkin masih bingung untuk mengerti maksud saya tentang jenis-jenis proyeksi peta ini. Sebenarnya ada cara mudah untuk mengertinya, yaitu dengan cara memvisualisasikan cahaya yang dimasukkan ke dalam sebuah bola bumi ini ke permukaan. Ini disebut sebagai permukaan proyeksi. Nah, ini namanya proyeksi ini dari yang bentuknya tabung ini. Cahayanya kan dari tengah. Cahayanya itu menyebar ke seluruh permukaan tabungnya, permukaan dalam tabungnya. Lalu kita potong di tabungnya itu salah satu sisinya. Lalu setelah dipotong kemudian ditadahkan sehingga berbentuk seperti persegi. Dari situ bisa terlihat bentuk petanya akan berfokus pada titik utara dan selatan. Utaranya itu yang di atas, selatan itu yang di bawahnya. Lalu di model yang bentuknya kerucut juga sama, ditaruh di cahaya di tengah-tengahnya itu, lalu kemudian digunting, termasuk bagian kerucutnya sedikit itu dipotong. Bentuk petanya kurang lebih akan seperti trapesium.
dan titik fokusnya dari petanya itu nanti jadinya fokus di daerah timur dan barat. Nah, yang terakhir, ini bentuk petanya menggunakan planar atau medan permukaan datar. Cahayanya ditaruh di tengah seperti biasa, namun cahayanya hanya akan memantul ke sisi atas. Karena planarnya hanya ditaruh di atas, kemudian dari situ bisa terlihat bentuk petanya kurang lebih akan seperti lingkaran yang benar-benar permukaannya datar gitu. Ini kurang lebih bentuk peta yang biasanya kita lihat ya. Nah, sekarang kita akan membahas cara memilih proyeksi peta. Pemilihan proyeksi peta berdasarkan kebutuhan peta topografi yang dibangun dengan mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, tujuannya. Yang kedua, lokasi geografis, bentuk dan luas wilayahnya. Dan yang ketiga, ciri-ciri atau karakteristik asli yang ingin dipertahankan. Jika pemetaan topografi dilakukan dengan bentangan searah utara atau selatan, umumnya proyeksi peta yang digunakan adalah proyeksi silinder, transversal, conform, dan menyinggung meridian. Untuk pemetaan topografi dengan bentangannya yang ke arah dari barat ke timur, umumnya akan menggunakan sistem proyeksi kerucut, normal, conform, dan menyinggung titik tengah wilayah yang dipetakan. Dan yang terakhir, jika topografinya di sekitar kutub, entah itu kutub utara atau kutub selatan dari bumi, umumnya yang dipetakan akan menggunakan proyeksi azimutal atau bidang datar, normal, dan conform. Nah, untuk wilayah Indonesia, di Indonesia sendiri menggunakan 4 sistem proyeksi. Yang pertama, sistem peta Mercator. Yang kedua, ada proyeksi TM-nya, transverse Mercatornya. Yang ketiga ada UTM atau Universal Transfer Mercator. Dan yang terakhir ada proyeksi Paul Leader. Baik, begitulah presentasi dari saya dengan tema proyeksi peta. Terima kasih sudah menonton. Nama saya Muhammad Aksal Tata Taufik. Undur diri.